Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, di pagi hari yang cerah ini, di pagi hari yang panas ini, kita berada di kebun koko wangi di sebelah timur, teman-teman. Tepatnya di tempat produksi gula merah. Ini ada teman-teman kita yang sedang produksi gula merah, ya. Untuk kebun ini kita masih ada 2 tempat untuk produksi atau 2 gubuk untuk produksi gula merah. Jadi belum banyak. Ya masih mencari penderes atau penyedap nira kelapa lagi ya yang cocok dan sefrekuensi dengan kita, teman-teman ya. Ini masih proses produksi. Ini nggak tahu ditinggal kemana ini sama masnya ini. Mungkin masih deres ini. Soalnya dia hanya cuman 1 orang, teman-teman, yang ini. Di kebun kita ini banyak yang kita tanami kelapa jenis kelapa hibrida besar ya, dan kelapa lokal juga banyak di sini. Ya campur lah, teman-teman ya. Memang dulu dari 8 tahun yang lalu kita pengennya kebun yang timur ini menjadi kebun kelapa yang luas. Cita-citanya dulu seperti itu ya kan. Dulunya juga tidak expect untuk dijadikan tempat produksi gula merah ya. Dulu sih mikirnya cuman sederhana, komoditas apa yang tanam sekali panen berkali-kali gitu. Komoditas yang tahan dari dulu ya, dari dulu zaman Belanda hingga sekarang masih laku dan dibutuhkan oleh masyarakat kan gitu. Komoditas apa yang tidak bergantung pada musim, komoditas apa yang tidak memerlukan perawatan yang ekstra dan mahal ya kan. Karena ya kita usahanya tidak hanya di sini aja, teman-teman ya. Jadi di berbagai tempat juga ada. Jadi kalau memerlukan biaya ekstra dan perawatan yang intensif, kita juga kelabakan ya, teman-teman. Jadi harus benar-benar memperhitungkan itu waktu itu. Nah, waktu itu juga hanya kepikiran kelapa sih, komoditas kelapa, karena kelapa itu yang tahan, komoditas yang tahan ya, tahan dari zaman Belanda sampai sekarang juga laku dan dibutuhkan dan tidak tergantung pada musim, perawatan juga sederhana dan murah. Lalu tanam sekali dan panen berkali-kali. Itu enaknya, teman-teman ya kan. Dan ternyata setelah 8 tahun berlalu dan kelapanya sudah tinggi-tinggi dan beberapa sudah berbuah, ternyata ada yang ingin ikut menyadap niranya. Dan waktu itu ya sebenarnya belum tahu juga ya seperti apa dunia penderes itu, dunia gula merah itu, marketnya gula merah itu seperti apa, juga nggak tahu sama sekali, teman-teman. Ya nol lah waktu itu ya kan. Tapi dengan perhitungan dan mekanisme pembagian hasil yang lumayan dari teman-teman penderes, maka dari itu ya saya terima aja kerjasama dengan teman-teman penderes ini ya kan. Oh iya, kita sambil keliling ya teman-teman, dan saya jelaskan ceritanya seperti apa. Kita sambil keliling dan kita mengamati beberapa pertumbuhan dari kelapa-kelapa kita yang ada di sini, dan kita cek-cek ya gimana kerjanya teman-teman ini, gimana memperlakukan kelapa kita itu bagaimana, kan seperti itu. Nah, untuk kebun ini luasan kurang lebih 10-an hektar ya. 10-an hektar dengan populasi tanaman kelapa mencapai kurang lebih ya 1.200-an batang. Ya tentunya dulu tidaklah mudah dalam merawat dan berbudidaya kelapa. Dulu juga banyak yang mati dikarenakan bibit yang jelek, tanahnya yang tandus, ada hamanya seperti landak, pencuri yang mencuri bibit yang sudah kita tanam, hingga hama kumbang tanduk atau wangwung ya yang merajalela di sini juga. Akan tetapi ya kita di sini tidak berkecil hati ya, kita tetap semangat. Yang mati ya kita sulami, kita tanami lagi gitu loh. Kita cari cara agar tanaman kita aman, tumbuh subur dan cepat berbuah itu bagaimana. Dan tentunya dengan kos atau biaya operasional yang seminim mungkin. Kalau bisa ya jangan keluar uang lah untuk perawatan, kan seperti itu dulunya ya kan. Karena dulu itu juga tidak mengetahui bagaimana caranya budidaya kelapa yang bagus. Akhirnya jarak tanam pun juga tidak seragam seperti ini ya kan. Ini kita bisa lihat ya. Ini salah satu pohon yang dideres karena ada kempleng atau jerigen kecilnya.
seperti itu. Yuk kita lanjut lagi teman-teman ya. Oh ya, untuk jarak tanamnya ya ada yang pakai 5x5, ada yang pakai 7x8 meter, ada yang pakai 8x9 meter, macam-macam teman-teman di sini. Karena dulu penanamannya pun tidak langsung 1200-an pohon langsung kita tanam 1200 bibit ya, tidak seperti itu. Kita pun tanamnya berkala. Kita tanamnya juga bertahap teman-teman ya. Tiap minggu kita tanam 50 batang, 30 batang, kadang 100 batang kalau kita ada rezeki lebih ya kan. Nah, jadi tidak tentu. Waktu itu juga banyak yang beli bibit plus penanamannya. Akhirnya beda pembibitan, ternyata beda juga cara tanamnya. Ada yang di lubang dalam, ada yang di lubang dangkal, ada yang tidak di lubang sama sekali dengan alasan kalau tanpa di lubang itu akarnya akan mudah menjalar ke samping, keluar, dan akarnya akan cepat banyak dan lain-lain lah ya pokok alasannya. Tapi ternyata kenyataannya teman-teman ya, kelemahannya seperti ini loh, ini yang ada di depan kita ini. Ya, banyak yang roboh kena angin di sini. Ini ada satu yang kita museumkan yang kena angin roboh, jadi dibiarkan gitu, biar tahu gitu. Orangnya itu biar tahu kalau mau kesini lagi itu biar tahu kalau tidak di lubang itu seperti ini gitu loh. Nah, lebih bagusan ternyata yang ditanam dengan lubang yang dalam teman-teman. Ternyata lebih kokoh dan tidak rawan dimakan landak kalau di sini ya. Ini mungkin bisa jadi pembelajaran bagi teman-teman jika ingin menanam bibit kelapa. Perlu dipertimbangkan kembali kedalaman lubang tanamnya. Untuk perawatan berkalanya sama seperti kebun-kebun kita yang lain ya. Bawahnya kita suruh tanami petani-petani sekitar kita agar biayanya perawatan itu minim. Ya kalau sekarang sih kelapanya sudah tinggi-tinggi ya, jadi nggak mungkin ditanami di bawahnya. Dulu waktu kelapanya masih kecil-kecil banyak yang ditanami jagung, kacang, pepaya, semangka dan lain-lain. Tapi sekarang sudah tinggi kan, ya udah nggak bisa karena sudah pelepahnya sudah panjang-panjang dan menutupi sinar matahari ya kan. Nah, sekarang fokusnya di buah kelapanya dan di sadap niranya. Kita terjun di dunia gula merah ini juga banyak suka dukanya teman-teman ya. Ya next lah ya kita bahas mengenai suka dukanya di video lain saja. Kita di sini fokus sekarang untuk produksi gula merah setiap hari. Teman-teman kita yang bekerja di sini juga setiap hari nderes atau menyadap nira kelapanya. Karena ternyata manggar dari pohon kelapa ini jika tidak dipagas atau tidak disadap, maka akan rusak manggarnya teman-teman. Maka dari itu tidak perlu disuruh kerja setiap hari. Penderes kita juga tetap kerja tiap hari di sini teman-teman ya, tanpa libur kan gitu. Tidak peduli hujan, panas, hari raya, apapun tetap produksi gula merah. Karena kalau tidak produksi manggar kelapanya juga akan rusak dan harus dandan lagi istilahnya kalau penderes. Nah, proses dandan ini juga memerlukan waktu yang lumayan lama itu loh. Biasanya satu penderes kita ini bisa menderes sekitaran 40-an batang kelapa. Biasanya satu pohon kelapa itu bisa menghasilkan sekitaran 1-3 literan per hari. Jadi untuk jerigen kecil atau kempleng kecil itu ya isi kurang lebih 5 liter. Itu biasanya dapat setengah, kadang dapat seperempatnya gitu teman-teman ya. Ada juga yang di sini ada 1-2 pohon lah ya, yang niranya itu memang benar-benar bagus dan deres untuk niranya. Itu bisa mencapai sampai 5 liter, hampir 5 liter itu ada teman-teman di sini ya. Ya kita ini cek-cek lagi sambil jalan-jalan ya, kita cek-cek. Ini ada penderes kita yang sedang manjat, yang sedang ngambil nira kelapanya ini. Nih, nah kita shoot ini. Nah, kalau jerigen biru yang ada di depan kita ini adalah jerigen besar teman-teman ya. Sebelum ditampung langsung ke bengahan atau ke kuali ya,
biasanya dari penderes itu habis ngambil dari pohon kelapanya seperti ini, nanti akan dituang dulu ke jerigen besar warna biru tadi, sebagai ya biar penampung lah, penampung sementara seperti ini. Nah ini ya, baru dimasukkan dari jerigen kecil ke jerigen yang besar. Nah kalau jerigen berwarna biru ini isi kurang lebih sekitaran 35 literan ya, 35 literan. Dan jerigen kecil yang dibawa teman kita yang penderes ini itu hanya 5 literan, 5 literan lebih. Itu kan dimodif ya, digembungkan untuk jerigen kecilnya ya, biar muat banyak literannya. Jadi sekali dia itu ambil nira biar ditampung banyak gitu loh. Nah ini proses pengambilan nira ya dari atas kelapa seperti ini. Nah setelah diambil niranya, habis itu jerigen kecilnya itu dikasih kapur atau gamping biasanya teman-teman. Setelah itu baru dipagas seperti ini ya, disayat ya manggarnya. Habis itu dikasih ditancepin lagi kempleng kecilnya itu atau jerigen kecilnya itu, habis itu ditali. Dan jangan lupa ditutupi, bisa dengan kain, bisa dengan apapun lah, pokok ditutupi agar kotoran itu tidak masuk dan bisa steril gitu. Nah setelah itu sekarang pindah ke mancung yang satunya atau manggar yang satunya ya, seperti ini. Nah kalau setelah diambil semuanya, baru penderes kita turun. Tapi biasanya di setiap pohon kelapa itu yang bisa dideres atau yang manggarnya bisa disadap ya, disayat, itu biasanya satu pohon bisa 2 manggar, kadang ya cuma 1 manggar, tapi ada yang sampai 4 manggar bisa disadap semua. Cuman biasanya setiap manggarnya itu kan tidak sama ya, tidak sama. Maksudnya literannya nanti tetesannya juga kadang berbeda teman-teman ya. Meskipun ada 4 manggar, 4-4-nya itu biasanya berbeda dan biasanya bersusun. Manggar yang pertama itu sudah hampir habis, yang kedua sudah mulai habis, yang ketiga sedang, yang keempat baru magas. Seperti itu biasanya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, sedang menuangkan bapaknya, menuangkan nira ke dalam jerigen besarnya. Nah dari sini kan kita bisa ngecek teman-teman ya. Misalkan penderes bilang, Mas sekarang legenya mengurangi, maksudnya mengurangi itu produksinya sedikit gitu loh. Itu kita juga bisa kontrol ketika seperti ini teman-teman ya. Ya nanti untuk teknisnya kita bahas lagi di video-video selanjutnya ya, untuk lebih jelasnya ya. Ya ini mungkin hanya sekedar intermezzo di kebun kita yang sebelah timur. Jadi kebun kita sebelah timur ini kita juga tanami kelapa, khususnya fokusnya di kelapa, produksi kelapa biasa, kelapa lokal, dan sebagian kita dereskan atau kita sadap niranya guna untuk dibuat gula merah gitu. Oke, mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Koko Wangi ya. Terima kasih.